lagi di Porsalam bersama saya Patrick, Bewok, dan kita punya special guest, Mas Tio. Halo. Ini jadi sebuah kehormatan bisa diundang Poros Halang. Asik. Jadi ini kami anggap sebagai peralihan tongkat estafet karena seperti yang kalian tahu dari lu mau 6 bulan pensiun, yang lalu. Lu mau pensiun? Alhamdulillah. Berarti Mas Tio, kita kedepannya akan berjuang ya Mas. Gak potong omongan dia. Dari 6 bulan yang lalu kan gue udah bilang kita mau ganti host. Akhirnya gue udah gak ada masalah kalau ternyata Patrick gak ada. Gue punya Mas Tio yang jauh lebih senior, yang tulisannya dulu kalian nikmati, yang tidak bucin gitu ya, lebih galak jadi orang, lebih laki dibandingin Patricknya agak melambai. Jadi kalau kalian setuju Patrick ganti Mas Tio, nanti kalian komen aja di channel ini ya. Nggak, lu bikin aja gitu. Poll sekalian. Nah, yang gue khawatirin tau gak apa? Yang gue khawatirin tau gak apa? Lu sama gue yang diganti. Isinya nanti Mas Tio sama Justin yang bawa Poros Halang. Oh iya anjing. Suruh jadi pendukung United dulu, jalan Arsenal. Oh iya. Betul juga. Jangan kalau gitu Justin, jangan gitu loh. Jadi selamat sore Mas Tio, apa kabar? Hai. Thank you Mas, sudah mau hadir di Poros Halang. Ya, jadi ini juga membuktikan komitmen Poros Halang untuk terus mendatangkan bintang tamu terkenal, ya kan? Yang nggak terkenal cukup hostnya aja, tapi bintang tamu harus terkenal boleh di Poros Halang kan gitu. Kita numpang tenar doang. Ya, kita mah pansos. Pansos sama kita. Mas Tio punya channel apa sekarang juga Mas? T10 TV. T10 TV. Ya. Tio TV ya Mas ya? Oh, Tio TV. Tapi pakai T10 ya? Jadi sekarang kesibukan lu selain ngelola itu apaan Mas? Sekarang masih siaran bola masih. Terus rencananya memang di tahun ini tuh mau membesarkan sebuah channel T10 TV karena tahun lalu tuh gue cuma iseng-iseng doang. Gitu, iseng-iseng doang ternyata ininya bagus gitu. Kalau orang terkenal mah gitu, iseng-iseng gitu. Kalau Poros Halang memang niat ditelepon buat bikin channel YouTube yuk gitu. Beda. Kenapa gue bilang serius? Di serius tuh ketika banyak orang nelfon mau jadi sponsor, gue bingung, mereka ternyata mau masuk acara gue dan jadi sponsor. Gitu. Wow. Hey, sponsor Mas Tio, kalian tidak mau menelpon kami? Nanti gue suruh ke Poros Halang juga ya. Asik, baru mantap. Ntar dulu. Mas Tio kan, jadi ini untuk Tio TV-nya atau memang mau bikin jadi kayak model stasiun TV di daerah atau gimana Mas? Nah, buat Tio TV-nya Mali. Tio TV, karena kan Tio TV-nya aja. Ya kali aja men, jadi gede. Kita numpang jadi acara Poros Halang di Tio TV kan gitu. Pada akhirnya nanti semuanya kan pada ke digital. Jadinya harus persiapkan dari sekarang. Lagian buat gue tuh gue bisa bebas berkreasi dan berbicara ketika gue di T10 TV. Kalau gue di RCTI atau di SCTV atau di TV-TV lain kan gue harus ngomongnya seperti mereka. Di T10 TV bebas gue mau ngomong apa aja. Bebas. Sama kayak di Poros Halang, kita bebas bilang Patrick pacaran sama sabun gitu loh. Nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau Poros Halang mah bebas gitu. Gue ngerti itu. Jadi untuk kalian yang sama sabun juga kaliwat aelah. Sama lotion ya. Lotion agak mahalan dikit. Oke. Jadi untuk kalian yang nonton Poros Halang, ya lu udah pasti tahu lah siapa Tio Nugroho kan gitu. Nah, mungkin yang belum tahu kalau dia udah punya channel sendiri, ya lu subscribe tuh ya kan. Soalnya sama-sama United gitu loh. Sama-sama lah kita saling membesarkan. Udah gue wawancara di konten gue. Tunggu. Tayang di T10 TV. Gue orang ganteng dari Poros Halang. Tapi gue ada nanya nih. T10 TV, Tio TV kan Mas ya? 10-nya itu ada hubungannya dengan Manchester United apa dengan seorang Francesco Totti? Totti. Mas Tio ini romanisti. Jadi sebenarnya T10 itu gue ambil filosofi T10 itu dari nama gue Tio. Nanti itu 10 itu sempurna kan? Ya, 10. Gue pikir 10-nya Giannini Mas. Bener. Ini gue buka nih di Poros Halang, mungkin orang-orang pada nggak tahu kalau gue tuh awalnya suka Giuseppe Giannini. Sama lu sama gue. Awalnya 1-2
1-2 sama dia 1-2 dia dengan Roberto Baggio lawan Cekoslovakia itu yang bikin salah satu gol terbaik di Italia 90. Ya. Itu Roberto Baggio 1-2-nya sama Giannini di lingkaran tengah, masih di daerah pertahanan Italia sendiri, Baggio bawa passing, dia kasih bola lari, cek. Gue umur 12 tahun itu nontonnya. Kalian udah tua-tua ya, saya anak-anak muda kayak gini nggak ngerti. Nah, itu justru yang bikin gue suka bola, suka Roma itu sebetulnya. Gue cari ini orang dari mana ya? Dari Roma. Gondrong, El Principe, ganteng gitu ya. Betul. Padahal itu kan di Roma juga sempat ada, tunggu dulu ya, bukan Zico, gue lupa. Ada satu main Brazil juga tuh yang sempat di Roma, angkatan Giannini. Kok jadi gue lupa anjrit gitu loh. Ya adalah gitu. Ya cuma emang Giannini doang. Roma, ntar nanti komen di bawah ini, ngomongnya itu Patrick AFK lagi katanya. Ya nggak apa-apa, emang justru itu kan. Jadi kalian tahu nih poros salang itu kalau Patrick isinya cuma United mulu. Sama bucin. Jadi kan sekarang kalian tahu kenapa dia mau gue ganti. Karena gue sepak bola itu universal, men. Lu nggak bisa cuma ngomongin United doang. Gue bahkan kemarin baru dapat petua dari Justin bahwa lu jangan ngomongin United mulu, lu bikin lu ngomongin tim lain. Pas gue dapat Mas Tio, lu bisa ngomongin Liga Italia, lu bisa ngomongin AS Roma, lu bisa ngomongin Napoli 87, itu dia pasti udah nonton. Karena Giannini di segituan kan, yang Maradona juara, ada Carrica, ada Alimao, Patrick lu balik aja kalau nggak mau, ya gue bisa ngobrol berdua sama Mas Tio, nggak ada masalah. Gitu. Apalagi sekarang Liga Italia mulai naik lagi, Mas. Jadi hari ini kami nggak ada ngomongin United ya. Jadi kalau lu nggak mau nonton, lu boleh berhenti nonton dari sekarang. Menit keberapa nih? Menit ke-7, terserah. Gue mau ngomongin Liga Italia. Gitu. Ya, gue mau ngomongin Liga Italia. Liga Italia itu lagi berkembang. Farmers League. Ya kan Mas ya? Cuma permasalahannya sekarang adalah kenapa Roma yang sering digadang-gadang bisa juara berapa musim, mandek lagi. Itu gue nggak ngerti. Padahal kita udah kasih Smalling loh ke sana. Masalahnya sama United. Ownernya. Masalah. Emang Amerika ini tidak bisa mengurus sepak bola. Ya. Liverpool aja tuh beruntung karena udah ada tekanan. Tapi akhirnya kan mandek lagi musim ini Liverpool ya. Tidak ada beli siapa-siapa selain Jota kan. Pada saat mungkin udah juara, FSG udah ngerasa udah safe nih. Udah gua gebah nih kutukannya. Gua udah bawa lu dapat liga, juara liga, udah selesai. Bisa jadi begitu dong. Iya kan? Lu lihat sekarang Liverpool beli siapa sih selain Diego Jota? Siapa tuh ya? Siapa yang back kirinya? Tasidis, siapa? Masidis, siapa? Masinis, apalah gua nggak ngerti. Iya, itu doang. Habis itu kan nggak ada. Gitu loh. Jadi emang Yankees ini tidak bisa mengurus sepak bola. Mereka bikin film aja deh. Ya, betul. Mereka bikin film. Kami mau nonton Avengers, kami mau nonton Basic Instinct, kami mau nonton Malina. Basic Instinct. Ya. Gue selalu ketawa sama kalian ya. Karena gini Mas. Ya. Kan kami tuh mau ngomongin apa aja suka hati kami. Yang kami nggak ngomongin cuma keluarga aja, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kami ngomongin film karena ada nih seorang teman kami subscriber yang di Norway. Akhirnya apa? Bang, rekomendasi film lagi dong, Bang. Gitu. Kan pusing kita. Ini channel bola loh. Jadi suruh bahas film gitu. Jadi sebenarnya ini transisi juga sih Mas. Kemarin itu kan pas sepak bola lagi sepi-sepinya, ngomongin apa lagi nih? Udah ngomongin film. Tapi balik lagi dulu Mas Tio-nya sendiri nih. Ya. Mas, gue mau nanya nih. Lu lebih cenderungnya itu MU atau Roma, Mas? Sama sih ya. Gue sama-sama nangis kalau tim gue kalah. Nah, kalau misalnya pas waktu kemarin Roma dibantai 7-1 sama MU gimana? Pat, lo jadi saksi deh. Waktu itu Roma ketemu itu gue pakai baju jersinya. Pakai sialnya Roma, jersinya United. Jadi yang di KFC ya Mas. Guna Warman aja gitu. Sebenarnya kalau United tuh apa ya, tim yang gue suka awalnya United gue suka adalah Eric Cantona sebetulnya. Oke. Dulu zaman gue hidup, zaman gue lahir itu gue dicekokin dengan Liga Italia. Oke. Zaman gue mulai beranjak dewasa ya. Kemudian gue bekerja juga waktu itu Liga Italia lagi jaya-jayanya. Liga Inggris siapa sih yang nyarin? Gitu. Nggak ada. Lu cuma nonton di arena ada juara doang, sama dari gelanggang ke gelanggang. Betul. Gara-gara The King, nah itu dia, gue jadi suka United. Berarti lo mulai kenal United itu di tahun 91-an berarti ya? Ya. Mulai menyukai. Mulai menyukainya, oke. Nah, kalau misalnya lo kan suka Eric Cantona nih berarti kan yang membawa lo ke Manchester United-nya sendiri.
Nah, ketika mulai mengenal Manchester United-nya sendiri dan mengenal sosok seorang Sir Alex Ferguson, gue pengen tahu nih, dari kemarin tuh pengen gue tahu, menurut lu tuh Sir Alex itu gimana sih, Mas, di mata lu sendiri? Otoriter menurut gue. Gimana? Otoriter. Apakah itu sosok yang dibutuhkan untuk sebuah klub? In positive way ya. Kalau gue melihat dia sosok yang otoriter. Kalau lu harus suka dengan apa yang gue mau. Kalau enggak ya udah lu out. Dia tipe yang begitu. Menurut gue ya. Ya itu pendapat gue. Kalau pendapat kalian beda, gue sepakat. Gue nanya ini karena gue mau nyambunginnya nih ke Ole nih, Mas. Jadi kan akhir-akhir ini banyak yang bilang Ole itu nggak bisa sukses membawa Manchester United ini karena dia terlalu lembek, karena dia terlalu halus, terlalu mendengarkan omongan manajemen apa semua itu. Nah, gue mau nanya tadi lo, menurut lo Sir Alex Ferguson seorang otoriter, sementara Ole dikatain gini, apakah mungkin nih, kan tadi kita di channelnya Mas Tio kita udah ngebahas nih, kita sama-sama pendukung Ole Stay. Nah, menurut lo, apakah Ole bisa membentuk sebuah tim yang kurang lebih mirip sama yang zaman-zamannya Sir Alex? Mengingat perjalanannya Ole dengan Sir Alex ini juga kurang lebih mirip nih. 4 tahun pertama Tara Fergie, dan sekarang Ole out berkumandang. Nah, gue pengen pendapat lu dah. Beda ya, kalau mantan terindah tuh emang sulit dilupakan. Anjing. Oh, that's true. Ini faktanya, mantan terindah United adalah Sir Alex. Itu sulit dilupakan dan di-compare dengan apapun kadang-kadang sulit gitu. Kecuali kalau ada yang baru ya di sebelah gue ya. Ini tempeleng gue nanti. Ya. Ya berarti begitu. Jadi kalau tadi Bro Pet tanya, bisa nggak Ole? Enggak sih. Beda. Beda. Jadi kadang-kadang the special one dari di hati gue bukan Jose Mourinho tapi Sir Alex Ferguson, karena dia betul-betul membangun tim, kemudian dia memaintainnya dan menjadikan United itu juara di eranya yang sulit sekali ya. Setelah eranya Liverpool kan eranya United itu lama banget sebelum dipatahkan oleh tetangga sebelah yang juara gara-gara punya duit aja gitu, bukan punya prestasi ya. Chelsea dulu dong, bukan tetangga. Oh iya, maksudnya iya Chelsea dulu baru tetangga. City. Jadi menurut gue Ole adalah Ole, dia punya cara untuk membangun tim ini gitu. Tapi kalau disamakan beda. Kalau Sir Alex udah no discuss, otoriter. Ya. Tapi otoriter karena untuk bisa in a positive way. In positive way. Jadi kalau ganggu cara gue ya lu out gitu. Lu nggak suka ya udah silakan keluar. Pemain bintang pun diusir sama dia. Dia nggak peduli kehilangan Cristiano Ronaldo. Karena dia mundur lagi, nggak peduli kehilangan Beckham, nggak peduli kehilangan Jaap Stam, Nistelrooy gitu loh. Karena gue sepakat sama lu bahwa dalam kehidupan memang harus otoriter. Lu tidak bisa lembek. Karena jangan biarkan orang lain mengatur apa yang lu mau bikin. Karena once lu ke distract sama itu, nggak akan jadi nih. Lu mau bikin kue, kalau memang menurut takaran gulanya udah 4, orang bilang enggak, ini lu bikin 5 segala macam, pasti berantakan. Ya. Nah, Sir Alex in a positive way gue sepakat. Dan tidak akan ada lagi orang seperti dia, tidak akan ada lagi orang seperti Sir Matt Busby gitu ya. Ole, kalaupun memang nanti jadi, ya akan jadi Ole gitu loh. Ini United-nya Ole gitu. Kalau jadi pelatih United, dia harus siap. Ketemu 2 sosok kayak Fuad sama Patrick aja udah pusing. Apalagi ketemu 1000 Patrick, 1000 Fuad di depannya. Tuh, itu tekanannya tinggi. Mulut netizen ya, Mas ya? Iya. Ya. Jadi maksud gue ya, kita tunggu aja. Ole stay. Karena gue yakin dia akan membawa kejayaan. Ya, itu gue sepakat. Karena emang butuh waktu gitu loh. Cuma kan yang kita sempat udah bahas di channelnya Mas Tio adalah orang terlalu takut dia bisa sukses. Menurut gue sih itu kenapa jadinya muncul Ole out. Udah, that's it gitu loh. Karena itu pengen ngegembosin gitu, Bang. Iya, macam lagu ya Mas ya. Rome wasn't built in a day. Ya. Yeah. Don't you know that Rome wasn't built in a day. Itu dia. Nggak ada, nggak bisa. Tua banget sih referensinya. Yang agak-agak zaman now dong. Gitu. Terus selama lu dukung Man United, Mas, gitu ya. Momen apa yang paling bikin lu happy? Oh, happy ya?
Happy tahun 99 itu happy banget gue. Lo happy banget di 99 ya? Itu gue sampai ditangkap polisi itu. Oh ya? Ini menarik nih. Celana pendek bawa bendera United muter-muter. Oh. Waktu treble winner. Waktu kita itu lo ketangkap di Bundaran HI. Oh. Gue nonton di Hard Rock. Hard Rock Sarina. Hard Rock Sarina ya? Ya. Oh, Men, gila itu detik-detik terakhir, gila itu sebuah hal yang nggak pernah gue lupakan. Ya, tapi setelah itu gue ditransfer langsung sama RCTI setelah itu. Asik. Ya betul, maksudnya gue di hire sebagai orang presenter kala itu 99. Okay. The thing that you cannot see or read in any kind of kanal. Ya. Di sini lo tahu bahwa seorang Tio Nugroho pernah ditangkap polisi karena merayakan kemenangan hanya di Poros Salang tuh infonya. Jadi berarti sebelum yang 99 itu, sebelum lu ditangkap polisi itu, dirimu memang udah nge-host juga, Mas? Apa baru setelah itu? Belum, buat itu gue baru seorang MC dan penyiar radio dari Bandung. Oke. Lu di mana dulu? Ardan, Mas? Di mana dulu? Gue di Rase FM. Oh, lu di Rase. Oke. Jadi setelah ditangkap polisi, nggak ditangkap juga, langsung nge-hire gitu. Di stop. Iya, di stop. Terus di stop sama polisi, terus dari situ lu ke-hire sama RCTI gitu, Mas. Itu mulai awal ininya. Ya, karena ternyata waktu gua nge-MC di final Liga Champions itu banyak RCTI yang hadir. Mereka suka dengan gua MC. Tapi mereka nggak lihat waktu gue ditangkapnya. Karena kalau nggak jadi, SKCK-nya nggak keluar ini. Berarti nanti final Champions League yang tahun ini, gue izin nggak siaran, nggak syuting ya. Gue mau bikin rusuh di Bundaran HI, kali aja bisa nge-host kayak Mas Tio. Gini ya, Pet. Iya, Mas Tio itu ketangkap karena dia cuma pakai celana pendek. Ya, benar kan Mas ya? Lu nggak pakai baju. Ya, lu nggak pakai baju, nggak pakai celana panjang gitu ya. Oh, nah, cuma celana pendek, toh? Ya. Ya Allah. Ya. Lu bayangin. Bau bir. Ya, kenapa dia ditangkap? Karena itu bisa mengundang birahi kaum Hawa. Lu bayangin kalau lu yang pakai celana pendek, Pet. Nggak ada yang mau, Pet. Kaum Adam yang tertarik. Nggak akan ditangkap juga jadinya. Anjing ini kan buntal dari mana nih? Gitu loh, loncat deh. Jadi tolong Pet, sadar diri gitu loh. Bodoh amat, Wat. Yang penting udah laku gue, udah ada yang mau. Ade kan paling ganteng. Iya. Baik, Ade gue udah paling oke lah sih, Mas. Buta mungkin dia. Iya. Nah, gue mau nanya nih, Mas. Lo berarti kan dari 99 nih. Dari 99 ke 2020 itu waktu yang lumayan lama ya. Dan itu kan kalau gue perhatiin Mas Tio kan konsisten banget nih. Terus tiap musim ke musim berikutnya pasti ada nge-host liga ya, baik itu Liga Inggris. Kalau nggak salah juga Liga Indonesia pernah ya Mas ya. Sering juga kan ya di Liga Indonesia. Nah itu gimana sih lu bisa mempertahankan konsistensi itu? Ya lu lah ngerti kan ya maksud gue Mas ya. Gimana cara lu membawa pembawaan dirinya selama bertahun-tahun ini survive lah di dunia industri yang sangat ketat ini. Oke. Yang pasti gue rajin luluran, asik, laser muka biar kelihatan muda terus. Lu tanam benangnya di mana, Mas? Gue gak ada benang. Gue cuman... Benangnya benang galasan nggak? Kenapa? Benang galasan nggak yang buat main layangan tuh benangnya? Bukan? Tajam, Pak. Enggak, iya tajam. Rambut Mas di mana, Mas? Rambut. Jadi apa ya? Kalau gue bilang gue selalu mensyukuri apa yang Allah kasih ya. Jadi itu satu modal gue untuk gue happy. Jadi happy buat gue bukan hanya masalah uang, tapi rezeki itu bisa datang dari punya teman yang baik, punya keluarga yang baik. Betul. Terus akhirnya gue bisa bertahan di industri ini emang karena gue selalu mensyukuri dan gue totalitas. Jadi sebenarnya tahun 2006 itu gue baru total di presenter olahraga. Mulainya 99. Tapi setelah 99 gue main sinetron lah, model lah, apa. Nah 2006 gue memutuskan meninggalkan sinetron, fokus di olahraga ya? Ya, itu gue disuruh oleh almarhum Dian Purba.
Karena banyak banget kayaknya yang punya respect tinggi sama almarhum ya, karena ini banget loh dia gitu yang gue dengar. Ya. Memotivasi orang, terus ngasih ujangan gitu-gitu. Yang gue tau beberapa teman gue juga yang di industri sama kayak lu juga bilang he's a good guy gitu. Ya. Pokoknya Rendra Sujono, Rinsus, Dona, Tio Nugroho semuanya Universitas Dian Purba University lah. Jadi gini Pat, kan tadi Mas Tio bilang kan totalitas ya kuncinya. Nah makanya kan gue udah bilang besok-besok siaran juga totalitas. Coba siaran nggak pakai baju Pat. Kita butuh totalitas biar orang tahu gitu seserius apa kita. Oke, stop lah bahasa-basinya itu udah yang penting. Sekarang gini, gue mau nanya. Post Fergie era Mas Tio, ya. Ya. What do you feel about United? Buka baju nggak deh? Buka aja, buka. Buka aja. Gue mau lihat. Nggak mau nikah gue. Jadi kalau setelah Fergie, gue lihat tuh masa-masa di mana fans United terlihat. Jadi kalau bahasanya yang memang cinta akan bertahan, yang kartu atau saat itu akan hilang. Jadi ini masa-masa transisi yang cukup lama. Tapi justru gue melihat bahwa setelah berganti beberapa pelatih, David Moyes lah, sampai Mourinho, sampai Louis van Gaal, gue akhirnya melihat Ole ini sebetulnya di titik kita udah harus mulai sebagai fans sudah mulai happy karena sudah terlihat bahwa ini akan ada bentuknya gitu. Jadi kalau kita melihat masa lalu terus atau mantan terindah kan nggak kelar-kelar ya, nggak akan mengembalikan waktu. Dan harus diingat bahwa sepak bola modern saat ini berbeda dengan sepak bola zaman Sir Alex Ferguson. Betul. Nggak ada aturan VAR yang selalu mengganggu. Udah nggak ada aturan-aturan dari liga yang mungkin tidak sepadat dulu, sekarang padat sekali. Sampai Nation League aja yang nggak penting aja membuat itu membuat tim yang kedalaman squad-nya nggak banyak, itu akan pusing. Yang Everton yang mungkin bisa jadi juara kalau tidak banyak jadwal, tapi dengan banyaknya pemain yang diambil tim nasional, mereka mungkin akan gagal. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana United era setelah Sir Alex, gue rasa ini waktunya kita mulai tersenyum lagi. Karena masa-masa sulitnya sudah lewat lah. Walaupun belum sebenarnya. Satu ya, owner harus ganti. Yes. Clear. Itu sama kita sepakat. Itu sama semua kita berarti. Kenapa lu yakin sama Ole? Karena dia pakai hati ya. Dia pernah membuat United juara dan gue lihat bahwa dia membuat tim itu adalah orang-orang yang dipercaya. Dari sisi asisten pelatih, kemudian dia juga tidak pernah mengeluarkan kalimat kontroversial atau terhadap anak-anaknya ya. Membuka aib anak-anaknya atau apa ya. Dia tuh memang benar-benar pelatih dan pemain yang baik. Mukanya baby face, memang mukanya baik gitu. Tapi ya untuk juara harus sabar ya. Mungkin gue yakin tahun depan mungkin akan lebih bagus dari tahun ini. Tapi at least progresnya sudah terlihat dari tahun Tapi kan kalau Mas Tio bilang tadi kan dia itu orang yang baik, apa semua dia main dengan membawa hati, apa semua ya. Passion lah istilahnya ya Mas ya. Tapi yang para bani Ole out, pihak-pihak yang menginginkan Ole untuk dipecat, dikeluarkan, diganti, itu kan akan berargumentasi kurang lebih yang dibutuhkan adalah pelatih yang bisa meracik tim, bukan yang cuma punya passion. Passion aja nggak akan bisa mengubah nasib tim ini. Ini menurut Mas Tio gimana nanggapin manusia-manusia yang kayak gini, Mas? Mereka pengennya instan doang. Masa tim menang terus? Allah tuh udah nyiptain win, lose, or draw. Kita harus siap dengan tiga-tiga itu. Menang kita siap, kalah kita siap, seri kita siap. Cuman untuk menuju ke itu kan bukan hanya menaruh pemain-pemain top gitu. Tugas manajer di Liga Inggris itu lebih berat dari di Indonesia. Liga 1 lebih mudah. Kalau owner bilang itu jangan main ya, main. Nggak main. Aduh. Bahkan itu ada yang pernah dizolimi juga kan? Ya, digantung. Nasibnya. Ya. Gitu. Jadi maksud gua oleh stay pilihan sekarang ini gue balikin. Memang ada pelatih yang bisa merubah situasi Manchester United kalau Ole dipecat. Kalau menurut mereka Allegri sekarang. Ya elah.
Gue cuma ngomong. Gue juga jawabannya seperti itu sih, Mas. Cuman gue pengen dengar pendapat lu. Dia boleh deh bawa Juventus juara. Karena Romanya jelek. Ya. Itu udah nempel terus slip tuh di sebulan terakhir kalau gue. Kalau Romanya bagus, Juventus gak akan juara berapa tahun itu. Iya. Ya. Roma rivalnya dua musim berurutan tuh yang gue ingat gitu loh. Ya. Slipnya di Romanya sendiri gitu loh. Tapi gue setuju sama lu yang bilang oleh pakai hati karena di ini 2020, 2021, 2020 di Januari 2019 pada saat gue di YouTube channelnya Panji di vlognya dia, gue bilang gue setuju sama Ole karena ini orang tahu marwah klub. Yep. Ya, ini orang tahu marwah klubnya. Tidak seperti Moyes yang saat itu datang, lu datang nih ke rumah baru disiapin gitu ya. Terus dengan laganya lu pindahin semua furniturnya, TV tadi ruang tengah lu taruh ruang depan. Semuanya, Nah, itu kan bikin gak nyaman orang-orang yang tinggal di dalam. Itu kasusnya Moyes. Walaupun memang Sir Alex yang nunjuk. Tapi kan lu gak pernah tahu sampai emang itu terbukti gitu loh bahwa ini fail. Karena kan namanya hidup kan yang pasti itu cuma matematika. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Yang lain tuh gak ada. Kan gitu. Nah, Ole waktu itu gue bilang ya sama kayak Mas bilang bahwa ya dia punya passion, sama dia tahu marwah klub ini. Gue tahu marwah klub ini dibangun dari pemain muda, makanya gue mesti benahin dari mana, gitu loh. Gue tahu bahwa marwah klub ini harusnya menang, juara, walaupun memang belum kesampaian sekarang, tapi gue setuju bahwa progresnya ada. Cuma kan progres sama kayak lu masak mie instan, kan gak ujuk-ujuk lu buka langsung masak jadi gitu ya. Lu tunggu mendidih segala macem gitu. Jadi ya emang butuh mie gelas tinggal buka, tuang bumbunya, tuang air panas dari dispenser, jadi. Itu kan bodoh namanya. Emang lo tuang air panas langsung matang mie-nya. Makanya belajarlah dari Kopait, 30 tahun dulu aja mereka mau. Itu di episode kedua Poros Salang gue bilang. Studi banding sama Liverpool. Teman-teman fans Liverpool kita kan banyak, ada Darius, ada Valen, ada you name it gitu. Lu tanya gimana mereka sabar, ada Jalu gitu ya. Sesabar apa itu mereka, Valen tuh sesabar apa gitu nunggu sampai juara gitu loh. Anton Sanjoyo, Bang Anton, terakhir Bang Anton. Saya masuk Kompas sampai saya keluar Kompas, akhirnya saya merasakan juara. Yudi, Mas Yudi Febiana, Mas Sabto, itu kan memang orang-orang yang emang nunggu gitu loh. Jadi memang ya after Sir Alex ini emang butuh kesabaran dan we are on the right track lah Mas ya menurut gue ya, lu sepakat dengan itu kan. Cuma memang tracknya itu juga nggak lurus aja, kadang kan belok, ada kadang yang pelang keretanya belum turun, itu yang harus lu nikmati kan gitu loh. Jadi life after Sir Alex menurut lu ini adalah periode yang sedikit cerah lah ya. Lu ngelihat sedikit cahaya di ujung goa nih. Bener dong? Sedikit sih. Gue banyak. Lebih terang, udah lebih terang ya. Cuma memang butuh stempelnya itu adalah juara. Itu yang kita butuhin sekarang kan. Gitu. Cuman gue setuju dengan Mas Tio, selama namanya pemilik masih yang kayak gitu-gitu nggak bakal kemana-mana sih Mas. Oh iya, yang realistis akan berpikir seperti itu, Pet. Yang ngerti bola akan berpikir seperti itu, gitu loh. Ya. Karena gitu. Kayak kemarin juga Maguire dibilang Ole yang beli. Udah jelas-jelas itu Jose yang minta. Datangnya pas Ole kan gitu. Yang gue takutin kayak ada yang juga yang di Twitter ngomong ngebalas tweet gue. Ini Sancho nih yang minta Ole. Yang gue takutnya Ole dipecat, manajer berikutnya dapat Sancho. Dan dia nggak tahu mau pakai Sancho untuk jadi apa karena udah berubah lagi kan Mas ya. Ya. Belum tentu, ya kan? Nah, kemudian selama post Fergie era ini, lu kan ngeliat tuh City mulai sempat mendominasi, terus Liverpool mulai mencoba mendominasi kalau gue bilang ya, gitu loh. Nah, menurut lu sendiri, sampai berapa lama lagi sih kira-kira United harus bersabar atau paling nggak bisa juara? Dengan catatan Ole masih stay nih. Harus stay dong, harus stay. Justru ini gue ngomong gini karena gue melihat Ole yang megang ya. Ya. Tahun depan ya. Udah tahun cukup ya 3 musim ya. Sepakat gue kalau itu gitu loh. Sekarang gini, gue melihat bahwa beberapa kasus di tim lain, Liverpool butuh 3-4 tahun untuk bisa meraih gelar juara. 4. Itu aja. Ya 4 tahun. Ya. Musim keempat untuk juara. Musim keempat.
kalaupun Ole tidak berhasil tahun depan, gue masih bisa excuse lah. Setahun lagi nggak apa-apa. Tapi sebelum 4 tahun ini kelihatan progres itu jelas. Ya kan, karena kalau lihat Ole masuk kemarin, Ole itu masuk United SD. Nah sekarang lagi SMP nih. Nah, kalau biasanya kalau baru dapat juara atau piala tuh biasanya SMA. Baru jelas, kayak gue dulu main basket SMA tuh dapat piala, seneng banget, cewek-cewek datang semua itu. Merasakan Abas. Ya. Anak basket. Terus. Ya, jadi sekarang gue lihat bahwa tahun depan itu bisa Liga Inggris ya, juara Liga Inggris. Ya, kita nggak cerita kontinental lah, kita nggak cerita Champions. Ya, Liga Inggris. Mungkin setelah Liga Inggris didapatkan kembali, baru gue yakin kejayaan untuk pegang di Eropa bisa dapat. Tapi with Ole. Oke. Pogba out. Nggak suka Pogba juga, Mas? Sama nih sama teman gue Bewok nih. Udah jelas gitu. Oke, kan untuk ke situ kan lu ngelihat squad yang ada sekarang nih. Posisi apa sih yang lu perlu tambal? Posisi defensive midfielder. Oke. Gue pengen Paul Scholes kembali kalau bisa. Tapi Scholes kan bukan defensive midfielder. Midfielder yang lu butuhkan. Mengalirkan bola. Iya. Lu butuh itu. Lu punya nama, kira-kira siapa yang pantas? Sekarang? Ya. Kevin De Bruyne. Lu diam, kebiasaan orang nanya. Kevin De Bruyne itu pilihan kedua. Opsi pertama? Pilihan pertamanya, gue pengen Verratti sebetulnya. Marco Verratti. Ya. Oke. Terus posisi mana lagi? Apa lagi? Striker. Oke. Siapa? Kira-kira siapa, Mas? Lewandowski. Oke. Striker paling gue takutin saat ini tuh Lewi. Ya. Paling komplit. Dia ngingatin gue sama Batigol. Yes. Kanan kiri kuat. Penalti aja, selesai. Terus syutingannya kencang. Ya. Bisa ambil tendangan bebas. Kepala gak usah lu tanya. Komplit, Pak. Ya. Jadi salah satu striker yang paling gue takuti zaman dulu, kalau ketemu United, Batigol. Gabriel Gue paling takut. Waktu itu kan 98-99 kan kita ada ketemu Fiorentina. Ya. Men, itu di Liga Italia dia, terus Rui Costa gitu ya, timnya dia. Waduh, itu paling takut. Dan ya Lewi ya gitu. Ya. Sepakat gue. Nah, menurut lu De Gea masih pantas nggak? Nggak. Kenapa? Dia nyari temen tadi itu tuh. No, kan gue harus tahu dong. Ya. Habis. Kenapa? Kenapa, Mas? Gue bilang udah habis ya. Iya. Masanya udah habis. Buat apa ada Dean Henderson nggak dipakai-pakai? Itu tim pemain bagus, calon pengganti nomor satunya Inggris. Oke. Secara kualitas, secara postur, secara skill, Dean Henderson lebih bagus daripada De Gea. Cuman gue nggak tahu kenapa Ole belum kasih kesempatan aja lebih untuk Dean Henderson. Oke. Jadi lu lebih memilih backnya jelek banget, Baldo, kemudian Basam. Dia bisa. Sekarang harusnya sih udah waktunya ya, mending dijual, dapat duit juga. Ya, selagi nilainya juga masih bagus ya, Mas ya. Jadi kalau lu, gue rada kecewa dengan manajemen Manchester United yang Sergio Romero, betul. Lebih baik si jadiin duit main Sergio Aguero, Romero jadi cadangan, De Gea jual. Yes. De Gea dijadiin duit, benar. Terima kasih Mas Tio, gue nggak undang lagi ya. Salah gue. Soalnya Mas, gue juga kemarin di channel ini juga kita ngebahas. Gue bilang kasih kesempatan sama Dean Henderson gitu lah. Karena bagi gue mungkin pola pikir gue tuh mungkin dari sisi manajemennya ya, sebagai manajemen lah istilahnya. Lu punya seorang David De Gea yang masih diincar sama klub-klub lain, yang masih bisa dijual. Dean Henderson lagi bagus-bagusnya. Toh lu punya Romero, yang gue kaget itu sebelum Romero digituin gitu loh. Nah makanya gue pas waktu ketahuan bahwa Manchester United memperlakukan Sergio Romero seperti itu, gue, ya Allah, ini orang yang udah dedikasi buat MU dan diperlakukan kayak gini banget juga bagi gue nggak keterima. Cuman ya, at the end of the day, Fuad juga ngebuktiin sama gue bahwa David De Gea juga sebenarnya masih
performanya masih bagus. Ya. Masih bagus banget. Gue juga nggak pungkirin itu. Tapi ya gue setuju sih kata lo. Selagi nilai jualnya masih ada kan. Karena dia masih pengen dilirik oleh pelatih tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia, Piala Eropa. Iya benar. Piala Eropa musim depan. Ya. Jadi kalau gue sih sebenarnya berharap memang Diano jadi nomor 1, tapi tidak musim ini. Mungkin musim depan. Karena kan kalau alasan gue kemarin baru perpanjangan kontrak De Gea-nya. Terus kondisi begini juga lu sulit jual. Mungkin musim depan dia dijual, baru emang itu Diano naik pangkat. Jadi kalau untuk musim ini nggak apa-apa, gue berseberangan sama kalian. Nggak masalah, kita tetap temenan kok. Nomor telepon belum gue blok, santai aja. Gitu. Itu sih, oke. Berarti lebih milih Diano over De Gea. Kemudian bagus daripada Alisson Becker. Ya, Alisson. Statistik musim lalu ya. Karena Alisson Becker pindah dari Roma, jadi lebih bagus Dean Henderson. Harusnya Alisson nggak pindah, makanya lu lebih bagus dari dia. Ya. Betul. Benci karena dia pindah ya, Mas ya. Iya, itu jelas sudah gitu loh. Nah, ngelihat perjalanan United musim ini, gitu ya, gimana mulai muncul lagi nih oleh out, karena dipicu oleh kalah lawan Palace main pertama, kemudian Spurs. Terus akhir-akhir sempat hilang, kemudian munculnya karena kemarin kalah lawan Arsenal gitu ya. Menurut lu apa yang harus dilakukan oleh Mas? Satu mungkin dari fans ya. Dulu gue ke Old Trafford itu berisik banget stadionnya. Sampai gue nggak bisa dengar teman gue ngomongnya, nggak bisa nyanyi terus. Nah sekarang nggak tahu fans sekarang ini nyanyiannya nggak terlalu keras, jadi stadionnya nggak bising juga. Gitu. Dulu susah banget deh. Dengar. Nah itu mungkin satu hal yang harus dilakukan oleh mungkin kalau nanti ada penonton lagi, bikin Old Trafford jadi angker lagi. Dream itu satu. Kedua, Pogba harus out. Pogba karena dia main pun nggak ada gunanya kayak main dengan 10 pemain menurut gua. Karena apa? Bolanya udah 4, begitu di dia masih 4 sentuhan. Oh my god, di Liga Inggris udah sentuhan. Lu nahan bola lebih dari 5 detik aja tuh udah nggak bisa. Udah nggak bisa, ya benar. Ya. Dan Pogba masih dia tuh seperti gue main jelek, gue tetap dipakai, gue nggak mungkin dijual. Terlihat gesturnya seperti itu kalau gue lihat. Betul, jadi dia sepakat. Ada orang kuat di belakang dia yang backing dia, jadi dia santai aja. Lu terserah, gue sepakat. Lu terserah mau ngomong apa, bodo amat. Kalau gue lihat seperti gue nggak akan dijual. Ya, benar. Kemarin ada sih yang agak bagi gue tuh sebenarnya nggak penting. Ada yang keluarin memes di internet ya, yang sempat jadi viral. Yang Pogba itu kayak sebenarnya Pogba di interview cuma dibikin kayak model TikTok itu yang nyanyi Mourinho aja bisa gue keluarin, singkatnya itu Mourinho aja bisa gue keluarin, apalagi hanya sekedar seorang Ole gitu. Itu memang cuma sebuah memes yang tadinya lucu-lucuan ya. Tapi bagi gue, ya karena lu ngomong kayak gini Mas, bagi gue tuh iya bener sih. Pogba ini benar-benar yang kayak kita sering bahas di Porosalang adalah untuk menjual jersey, mengangkat penjualan revenue daripada sahamnya Manchester United sendiri yang masih mampu mendatangkan pemain-pemain besar, tapi fungsinya itu nggak ada. Jadi dianya sendiri udah tahu itu, akhirnya mainnya itu ya Arsenal nih. Arsenal kemarin itu benar-benar contoh terbaik menunjukkan sikap Pogba yang memang negatif banget menurut gue. Teman-temannya semua kewalahan, dia jalan kaki, dia bawa giring bola, kehilangan bola, nggak ngejar kembali ke belakang. And finally penalti itu cuma sebagai icing on the cake aja sih bagi gue. Ya. Mike Dean lagi yang kasih. Gue kaget banget tuh. Damn, Mike Dean ngasih penalti Old Trafford. Mike Dean is a red loh padahal. Iya. Maksud gue tuh Mike Dean ngasih penalti. Mungkin dia capek, Mas. Dia capek, dia bingung. Dia kirain itu MU yang lagi nyerang. Salah voucher. Gue sampai nggak percaya Mike Dean bisa kasih penalti di Old Trafford. Iya. Oh my god. Nah, menurut lu dengan komposisi yang ada sekarang, pola apa yang cocok buat United? Gue orang yang nggak suka dengan diamond ya, kalau gue. Jadi karena lu laki. Iya, benar. Yeah. Ini kayak nyambung. Bisa masuk. Kayaknya Sri Mulat harus ada lagi, Vo. Nih. Cepat nyambung tinggal dilempar rokok aja. Cus, gitu kan. Kuat dilempar rokok ngamuk dia, Mas. Lu ngapain lempar-lempar gua katanya? Pertanyaan apa tadi?
Enggak, pola apa yang cocok? Pola apa yang kira-kira cocok? Gue lebih suka pure 4-3-3 ya. Oke. Gue lebih suka pure 4-3-3, tapi dengan catatan jangan Fred yang di tengah ya. Oke. Coba lu susun 4-3-3 versi lu saat ini. Gue pengen tahu. Versi gue. Ya. Kalau gue 4-3-3 jadi 4-2-3-1 ya. Oke. 4-2-3-1 holdingnya mau nggak mau harus diisi oleh Matic satu pasti. Ya. Dari kiper dong. Hah? Dari kiper dong. Oh, dari kiper. Kan gue mau tahu formasi 4-2-3-1 siapa Dan Henderson, penjaga gawang utama gue. Oke. Yes. Ya dong, boleh dong. Kanan AWB. Oke. Kiri Telles. Tengahnya Lindelof. Sama gue nggak mau pakai. Berat nih nyebut Maguire. Gue anti Maguire gue. Oke. Anti Maguire. Lindelof, Tuan CB deh, gue pasang di situ. Oke. Pokoknya asal jangan ABM. Ya. Asal jangan Maguire. Oke. Di defensive midfielder-nya gue pasang McTominay. Oke. Sama si siapa? Matic. Nemanja. Ya. Di depan pasti di depannya Van de Beek. Oke. Van de Beek. Di kiri Martial. Di kanan Bruno. Di depan Rashford. Greenwood dan kawan-kawan cadangan. Iya dong, kan nggak bisa dimainin semua, Pet. Greenwood cadangannya Bruno. Cavani cadangannya Rashford lah. Oke. Itu versi lo. Menurut lo kalau misalnya tapi gini lah, sepak bola kan bukan matematika ya. Sometimes it works gitu ya. Tapi mungkin kalau ketemu lawan yang punya antitesis akan pola itu, ya lu akan blangsat juga gitu kan. Kayak lawan Arsenal, Diamond yang berhasil banget lawan Leipzig, berantakan karena ternyata 3 gelandang tengah kita, Pogba, Fred, McTominay kalah duel sama Partey dan Elneny yang sangat bagus main Elneny menurut gua kan gitu. Tadi Eric Bailly sama Lindelof. Bailey sama Lindelof. Oke. Mudah-mudahan kalau misalnya itu dipraktekkan bisa jauh ya. Tapi kan nggak mungkin kaku dong. Lu pasti akan melihat lawan juga gitu kan. Bisa jadi itu lu ubah. Tapi sama kayak gue yang sangat fanatik dengan 4-4-2 flat gitu ya. Dengan 2 winger. Cuma masalahnya kan di sepak bola sekarang lu nggak punya winger kencang lagi kayak zaman dulu. You name it. Siapa winger kencang? Kalau dulu sih banyak banget gitu ya. Lu bisa mainin Vigo, lu bisa main ada McManaman malahan gitu kan. Lu punya Madrid, lu ada Savio, kalau gue nggak salah ingat di kiri bisa main gitu ya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak ada gitu. Kemudian di sisa musim ini, menurut lu, kalau United mainnya stabil, posisi tertinggi dia di berapa? 3. Bisa nggak compete untuk menjadi juara? Nggak. Belum? Nggak, karena alasan gue karena United lebih ngejar Liga Champions Eropa untuk menjadi juara. Saat ini? Walaupun nanti dengan pembelian pemain baru di Januari. Oh, ini gue nggak tahu pemain baru atau tidak ya. Tapi kalau yang tim saat ini ya cannot compete to be a champion. No. Tapi menarik, kenapa lu lebih memilih Van de Beek di let's say kita bilang trequartistanya lah gitu loh, dibanding Bruno? Van de Beek lebih punya power ya, powerful, terus dia punya tendangan lebih bagus, passing lebih bagus, powerful, dan di Ajax, lini tengah Ajax sebenarnya dia tuh yang bikin hidup gitu. Selain Frenkie de Jong ya, Frenkie de Jong untuk cover belakang, Ajax bisa gila kemarin tuh menurut gue gara Van de Beek. Jadi ya di Ajax dia main di posisi 10 sih. Yes, kenapa Ole jarang gitu. Lebih baik Bruno digeser ke kiri atau ke kanan.
Tuh. Tapi kan mungkin itu bukan posisi terbaiknya Bruno pada saat dia main di kiri atau di kanan. Ya, kalau lihat kemarin mainnya menurut gua beberapa kali flop ya. Bruno ya, mainnya berapa kali flop, kenapa nggak dicoba? Diistirahatkan dulu istilahnya ya, Mas. Biasanya kalau koreksi if I'm wrong ya, kalau gue salah. Biasanya kalau pelatih jeli, ditarik dulu 2-3 pertandingan di bangku cadangkan, biar dia berpikir, biar dia melihat, kasih kesempatan untuk cooling down, kasih pemain lain, itu berhasil loh. Ya, karena mungkin dia terlalu capek. Karena bisa dibilang setengah musim lalu dia sendiri tuh yang ngangkat. Iya. Yang membuat United bisa masuk Liga Champions lagi adalah Bruno Fernandes. Udah. Iya, itu jelas. Itu undisputed udah. Kan iya. Gitu. Jadi maksud gue gitu. Kenapa nggak dicoba Van de Beek? Nggak mungkin juga sih masang Van de Beek dengan Bruno Fernandes di posisi berbarengan tuh jarang. Nggak mungkin juga gitu. Kalau saat ini ya. Oleh pasti nggak mungkin. Tapi kalau gue pelatihnya, gue mungkin. Iya. Tapi kan Van de Beek atau Bruno bisa main di posisi 6, Mas. Bisa. Harusnya ada kemungkinan mereka bisa main bareng. Ya. Karena waktu di Udinese apa Sampdoria, gue lupa dulu kan dia main di posisi 6 tuh. Even di Sporting juga dia beberapa kali main di posisi 6. Di Sporting posisi 6. Brunonya. Iya kan? Ya. Jadi harusnya kalau misalnya begitu, mungkin bisa jadi, udah jelas Fred gak kepake, jadi dia duetin mungkin Matic atau sama Van de Beek, karena jelas Bruno lebih mau lari daripada Pogba kan kalau lu duetin sama Matic. Nah itu kata kuncinya di situ sih sebenarnya, Wat. Gue sih mendingan Doni dengan Bruno yang ditandemin daripada Pogba dengan siapapun itu. Karena Pogbanya emang nggak useless kan. Pogba out. Iya. Pogba out sama udah. Iya. Gimana, Pet? Gue sih gue happy banget hari ini Mas Tio bisa hadir di Poros Salang. Gue udah lama kenal sama Mas Tio, zaman-zaman United Indonesia dulu ya Mas ya. Ngobrol-ngobrol bareng, dan sekarang kita bisa bareng-bareng ngobrol ngebahas MU yang lagi bapuk. Cuman gue liat di layar ini gue awet muda, lu enggak ya, Pet? Ya. Gue mah awet tua. Agak ada yang ngerawat. Gimana mau muda? Lu lupa aja Mas. Dulu lu waktu pertama kali ketemu gue juga begini mukanya Mas. Sampai sekarang begini. Gue tahu itu awet tua gue. Itu passing, itu bola daerah yang dikasih sama Stio tadi. Gue cuma tinggal nyamber aja. Gue tahu arahnya kemana. Itu aja sebenarnya gitu. Kalau gue sih cukup senang lah lu muncul di Poros Salang gitu ya. Secara gue dulu kalau nonton TV lu hostnya gitu kan. Gue kan orang daerah, gue USDA kan, utusan daerah. Jadi masih suka starstruck gitu. Pertama dulu ketemu Mas Yudi aja gue kaget pas ke bola gitu. Gue ketemu Yudi Febiana gitu. Ketemu Sabto gitu kan. Gue pertama kali ketemu sama Mas Tio ya di KFC Gunawarman tuh, Mas. Lu dateng dan lu rambutnya warna merah tuh. Rambutnya warna merah. Lu dateng kan, kita lagi mau ngadain event apa bareng-bareng tuh. Lu lagi ngomong sama Alsep, sama ketum, sama yang lainnya. Gue lagi sibuk ngecen kan. Pas waktu gue noleh, ya kayak lu, Wat. Kita kan mah dari kampung ya. Kita USDA, utusan daerah. Buset, ada presenter gitu. Nih. Nggak nyangka aja akhirnya jadi temenan kan gitu. Gue cuma tinggal nunggu semoga COVID berakhir, gue bisa take langsung sama lu, Mas. Bareng sama Mas Tio. Hopefully this pandemic soon will be over kan gitu. Jadi kita bisa ketemu. Amin. Kita sama yang lain kan jadinya ketemu, harusnya bisa lebih seru lah harusnya kan gitu. Itu aja. Thank you Mas Tio. Pertanyaan gue untuk Poros Salang nih. Ya, betul Mas. Kalau kalian memilih siapa juaranya, Liverpool atau Manchester City? Everton. Ini tadi di channel lu ini nanyanya. Ini makanya gue tanya di sini biar penontonnya kan biar lihat juga kalian. Everton. Salang sih udah tahu. Nggak ada Everton, City atau Liverpool? City lah. Liverpool dah gue. City. Gue jujur aja, gue kalau ditanya orang ya, bencinya sama siapa? Gue lebih benci sama City dan Leeds United daripada sama Liverpool. Bokap gue Liverpool soalnya. Gue City, mendingan City yang juara. Nah kalau lu, Mas, siapa? Gue Liverpool. Oke, clear. Ada lagi pertanyaan Mas. Biar jadi ada pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke semua bintang tamu kita. Siapa dari seluruh generasi Manchester United, satu pemain kesukaan lo? Eric Cantona lah. Selesai.
Cantona. Cantona. Punya karakter kayak Porosalang, punya karakter. Asik. Guys, kalau kalian mau tahu, tadi sebelum yang take yang ini, kita juga udah take di channelnya Mas Tio, yang tadi T10 TV, Tio TV. Lo lihat ke channelnya Mas Tio, subscribe juga di channelnya Mas Tio, dan juga lo yang pada nonton, yang belum ngeklik tombol merah subscribe itu, susah amat lo dibilangin, tekan aja, duit buat gue, cuan mau nikah. And we almost forget the point of this episode. Apa tuh? Ntar malam lawan Besakir. Oh, iya. Menurut lu gimana? Ini kan harusnya review ya. Preview, Benga. Oh ya preview, aduh ya Allah. Menurut lo? Menang, oke. Menang. Menang ya. Menurut lo Ole akan memainin tim terkuatnya apa dia nyimpan buat Everton? Gua rasa main tim terkuat karena satu kemenangan akan mengamankan Liga Champions. Berarti fokus di situ dulu. Fokus ya. Jadi kalau menang sekali lagi berarti pasti lolos. Udah 9. Ya. Dia cuma tinggal butuh 1 seri aja sebenarnya kan 10 gitu ya. Jadi menurut lo lawan Besakir nih ntar malam akan digaspol bisa-bisa. Gaspol, tapi habis itu kalau udah unggul 2 gol mungkin bisa ditarik ya. Tapi fokus ke Liga Champions Eropa nanti malam jelas. Karena ntar gue ngomong sama Ole, ntar malam Van de Beek main. Lo nonton aja. Main dia. Main. Van de Beek main gantiin Bruno. Kemudian De Gea tetap main gitu ya. Martial udah pasti main di atas. Mungkin sama Cavani menurut gue malam ini. Siapa aja ini mumpung gue lagi buka BBM nih. Martial sama Cavani akan main. Cavani. Kemudian Oleh lagi mau boarding nggak belum bisa. Menurut lu dia akan pakai pola berapa? 4-3-3, 4-2-3-1? 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Strikernya siapa? Martial. Cavani nanti main di babak kedua mungkin. Babak kedua. Berarti Martial sama Rashford dan Greenwood. Ya. 4-2-3-1 yang seperti itu ya. Bruno cadangan. Ya, Bruno sih cadangan. Gue sepakat. Bruno akan cadangan malam ini. Teles sudah bisa main belum ya? Belum. Kan kemarin udah latihan lagi. Tapi dia belum kayaknya deh. Belum. Iya, belum. Ya, okay. Nanti Everton main, Teles main. Ya, itu gue sepakat. Ya. Gue justru ya itu Mas. Gue pengennya itu jangan mainin full tim malam ini. Karena gue bener-bener khawatir akan nasib Ole kalau kalah sama Everton ya. Ya sih. Kalau Istanbul ya insya Allah bukannya gue tak kabur ya. Menang lah. Ya. Nanti babak kedua baru diganti-ganti lagi. Oke. Udah bisa 5 juga gantinya kan? Bisa 5, betul. Ya, betul. Kalau 5 diganti. Oke, cukuplah kalau gitu. Previewnya dikit doang. Kalau Mas Tio tadi memprediksi United akan menang. 2 gol. Akan bermain 4-2-3-1, selisih 2 gol. Akan mainin Van de Beek sama gue sama Mas Tio. Strikernya dia Martial, Rashford sama Cavani. Kalau sama Greenwood. Kalau gue, lu David De Gea, gue Dean Anderson, gue berharap. Oh ya oke. Di kiper. Tapi berat. Diano lu masih boleh simpan mimpi itu gitu ya untuk malam ini. Striker gue rasa dia akan mainin Cavani dari awal dengan Martial. Dan dia mungkin akan main 4-4-2 Diamond lagi. Ya. Gitu. Karena cuma bisa jadi sekali dia mainin Matic, Fred, McTominay. Depannya si Van de Beek. Karena lu perlu orang yang bisa jaga kestabilan dan mau berantem. Itu sih menurut gua. Pogba jangan dulu deh. Lu bersihin sepatu aja. Gitu. Itu sih menurut gua. Balon di depan Old Trafford dibilangin Pogba. Belum boleh, Malih. Belum boleh. Belum boleh saya. Belum boleh. Oke. Jadi thank you banget Mas Tio. Thank you banget Mas Tio udah mau hadir di Porosalang. Thank you banget. Kalian juga jangan lupa subscribe channelnya Mas Tio. Jangan lupa channelnya Porosalang kalian juga subscribe, like dan share kedua channel ini. Oke? Cuma sampai kalau kalian udah nonton jangan berarti kalian bisa ngatur-ngatur kami ya. Aduh. Dia marah-marah lagi dulu. Gua Fuad. Gua Patrick. Bye. Thank you. Bye.